Saksi Reza ya, selaku Direktur Pengembangan ya. Biji timah menjadi logam timah, siapa-siapa saja pihak swasta atau smelter yang melakukan kerjasama. Nama perusahaannya yang mulia PT Refine Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, Tidindo Inti Perkasa, Venus dan Tinindo Sariguna. Oh ya, Sariguna. Ada 5 perusahaan SBS, ya 5 perusahaan. Okay. Sebelum melakukan kerjasama dengan PT Timah, apakah ada dilakukan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat dari pihak perkenalkan yang mulia, atau saksi berapa kali ikut rapat? Saya setelah penandatanganan perjanjian PT RBT dengan PT Timah itu yang 2018 ada 1 kali, 2019 ada sekitar 5 kali penurunan harga kebanyakan yang mulia. 2018 sekitar bulan Oktober 2018. Saat itu PT Timah menjelaskan tentang spesifikasi alat, gudang yang terpisah disewa juga, lalu mereka akan menempatkan karyawan di pabrik kami harus menyiapkan tempat, lalu dijelaskan prosedur penagihan dan pembayaran, kira-kira begitu ya. Waktu pertemuan tadi saksi 2 kali ikut pertemuan ya. Di 2018 1 kali hanya diperkenalkan yang mulia. Waktu itu waktu yang pertama kali yang diperkenalkan, yang hadir siapa-siapa saja dan di mana dilakukan tempat rapat itu? Di Sofia, Jakarta Selatan. Waktu itu saya diperintahkan oleh Pak Suparta untuk menemui saudara Harfi Muiz. Begitu saya hadir, sudah ada Direktur Operasional PT Timah. Lalu singkat saja kita ngobrol sekitar 15 menit, lalu saya kembali ke kantor. Tidak ada pembicaraan mengenai kerjasama saat itu. Yang kedua? Yang kedua di Sofia juga, yang mulia. Terkait tadi pembahasan penurunan harga. Betul. Belum, baru hanya dijelaskan mengenai spesifikasi alat, lalu gudang terpisah, prosedur pembayaran, lalu kita harus menyiapkan tempat di kantor pabrik untuk staf PT Timah. Oke. Sebelum penandatanganan kerjasama smelter, apakah saksi ada melakukan pertemuan-pertemuan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari pihak RBT yang melakukan pertemuan sebelum melakukan penandatanganan siapa? Sama antara 5 smelter, salah satunya RBT dengan PT Timah. Apa penyebab dilakukan kerjasama tersebut? Ada kelebihan kapasitas tanur di pabrik kami yang mulia. Ada kelebihan tanur, Kapasitas tanur. Ya. Terus hubungan kapasitas tanur dengan PT Timah sehingga dilakukan pekerjaan, apa hubungannya? Kami hanya menawarkan bahwasannya ada kapasitas lebih yang dapat disewakan apabila mereka perlu gitu, tapi tidak harus yang mulia. Oke. Selain kapasitas tanur yang kelebihan, apa alasan lagi yang menjadi kerjasama tersebut dilakukan? Setahu saya tidak ada lagi. Tidak. 18 atau 19 PT RBT dan keempat smelter lain memiliki CPI tidak? Saat itu PT RBT memiliki JORC, yaitu sama dengan CPI tapi dari Australia.
Jadi dibilangnya competent person, Yang Mulia. RKAB terbit tidak waktu itu? Terbit, Yang Mulia, untuk PT RBT. 2019? Terbit juga, Yang Mulia. Terbit juga ya. Ya. Terkait dengan keempat smelter di sini, apakah saksi mengetahui terkait dengan tidak terbitnya CPI dan tidak terbitnya RKAB? Tidak tahu, Yang Mulia. Saksi tidak tahu ya. Selanjutnya saksi ya. Baik. Apakah saksi juga mengetahui ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Hotel Sophia? Tidak tahu, Yang Mulia. Saksi tidak tahu. Tidak tahu. Selanjutnya setelah ditandatangani kerjasama processing timah terkait dengan penetapan harga, bagaimana cara penetapan harga 3.700 dan 4.000 khususnya untuk RBT? Kami menawarkan secara tertulis kepada PT Timah di bulan Agustus. Pertama suratnya kami kirimkan di bulan Maret 2018. Itu halaman pertama. Memang saya diminta oleh manajemen untuk mendraft di halaman pertama itu. Lalu ada PT Timah mereply, Pak Alwin memberitahu bahwasannya akan Di RBT ya. betul. Dalam surat penawaran tersebut, apakah telah mencantumkan harga 4.000 atau tidak mencantumkan? Belum pada Tidak saat mencantumkan ya. Tidak mencantumkan. Apakah penawaran tersebut hanya selembar kertas atau ada dokumen pendukungnya? Yang pertama bulan Maret hanya selembar kertas. Selembar kertas dan tidak ada dokumen-dokumen pendukungnya dan tidak ada dikonsep oleh RBT atau dikonsep oleh PT Timah? Konsep oleh kami. Saksi yang mengkonsep saksi. Ya, selembar bersama, kertas penawaran ya bersama-sama dengan Pak Suparta, disetujui oleh Pak Suparta. Oke. Ya. Kemudian apakah penawaran tersebut yang selembar kertas dan tidak ada penawaran pencantuman harga sama juga dengan kelima smelter? Salah satunya di sini PIP. Saya tidak mengetahui. Saksi tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Setelah ditandatangani kerjasama peleburan, tadi tidak ada penetapan harga di dalam usulan dari RBT. Bagaimana caranya Jadi pada saat Pak Alwin kirim timnya ke pabrik kami, kami dikasih checklist untuk melengkapi sertifikasi yang dimiliki oleh PT RBT seperti ISO. Tidak ada dokumen pendukung. Kemudian timbul angka 4.000 untuk RBT dan 3.700 untuk selain RBT, itu caranya gimana? Ya, lalu kami diberikan template atau kertas kerja untuk mengisi RAB, lalu kami isi. Di situ kami menawarkan 2.108 per setengah ton.